tentang itu ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi buat yang mau, ya banyak lagi yang bisa gitu ya. Nah itu sebenarnya kan bagaimana kita nggak keluar dari rongrongan doktrin bahwa musik adalah hiburan itu udah lama kan, sejak Orde Baru 32 tahun kita nggak usah lah, bukan hanya musik, bahkan banyak hal itu nggak boleh deket-deket dengan politik gitu ya. Yang banyak protes itu biasanya teater gitu yang lebih kencang, frontal, yang lebih kencang. Musik ada tapi ya jumlahnya sedikit. Samar-samar dan sedikit. Dan sampai sekarang pun dengan jumlah musik setiap minggu ada rilisan. Yang banyak rilisan tetap sedikit gitu ya. Dan berharap bahwa kalau gue berharap lebih banyak aja yang bisa kayak gitu menceritakan harusnya. Itu ya. Jadi lebih variatif, kita sebagai masyarakat juga mendapatkan kita bisa belajar dari musik kan. Gue bisa belajar dari musik ya. Dan gue juga bisa belajar kalau liriknya variatif gitu ya, gue bisa belajar banyak dari banyak orang yang menulis itu gitu. Jadi ya kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari tema-tema yang lebih variatif gitu ya, bisa mempelajari kehidupan masyarakatnya di Indonesia gitu misalnya yang lebih luas lagi, nggak hanya satu tema aja gitu. Dan ya kalau misalkan ngelihat pergerakan gitu ya, artinya kan lu memilih musik itu sebagai pergerakan individu lu nggak sih? Atau karena kekhawatiran lu tadi terhadap tatanan sosial, akhirnya lu berangkat dari situ, bukan memilih, itu langkah politis lu kan gitu. Untuk berada di situ. Ada pengalaman yang paling ini nggak sih Mas, ketika mungkin intervensi pihak tertentu terhadap lu gitu, mungkin lu mau dibungkam atau apa? Enggak sih yang secara Frontal belum ada. Ya. Atau tukang bakso suka ada. Ya, jadi setelah kita kan kita merasa tempat ini tuh baik ya buat kita untuk bisa, ini sebenarnya kantor, gudang, terus jadi kantor, jadi tempat jual merchandise, jual buku, CD, records gitu ya, CD, kaset, plat, terus akhirnya kita jual buku juga. Nah di situ akhirnya kita punya ruangan ini, kita bikin showcase, orang bisa tampil di sini, ada pemutaran film, diskusi buku, open mic. Nah dari situ kita mulai ngadain kegiatan, dan entah kenapa sekitar sejak 2019 tuh waktu kalau kita ngadain diskusi buku yang mungkin banyak acara-acara diskusi buku politik gitu ya, itu mulai kayak ada menurut kita kayak Intel nih, dia dagang bakwan gitu, dagang bakwan tapi kok kalau lagi jalan tuh ngeliat gini, lagi jalan tuh kayak ngeliatin ini di dalam ada acara apa gitu. Oke lah kita panggil, terus kita panggil barangnya tuh barang dagangannya tuh kayak udah mau habis, tapi pas buka selerekan ya ininya buat tukar uang nggak ada kembalian gitu kan, kita lucu ya. Dari situ akhirnya dia udah pakai kris kali waktu itu, walaupun kris belum ada. Ya, dia penemunya. Nah itu dari situ. Tapi belakangan gue sejak ada acara Kanjuruhan, kami main di satu acara untuk memperingati tragedi Kanjuruhan itu. Beberapa penyelenggara acara yang mengundang Efek Rumah Kaca didatangi oleh aparat. Ini mengundang band apa? Lalu bukannya band itu suka kritik-kritik pemerintah ya gitu. Itu ada sekitar di Tangerang waktu itu, lalu di Makassar. Ada berbagai promotor yang bilang lah itu karena kasus kita pernah bermain di acara yang tragedi Kanjuruhan, jadi nggak secara spesifik mereka jadi ada cantolannya. Ada cantolan. Jadi sebenarnya bukan karena spesifik lagu-lagunya Efek Rumah Kaca aja, tapi karena ada peristiwa yang ikut di situ gitu. Dan lu juga kan pernah tampil dia di KPK, lu muncul juga membela KPK saat itu gitu ya. Ya kan suket-suket itu pasti ada kan? Iya ada. Tapi mungkin
ini juga bisa jadi bahan evaluasi juga ya. Bisa jadi bukan karena itu juga. Jadi memang ternyata kalau melihat dari dampak atau goncangan yang dilakukan misalnya ya, itu nggak seberapa dari RK gitu. Jadi sinyal itu nggak mengganggu sih. Ya. Buat yang dikritik, bukan buat RK-nya. Dikritik. Nah, justru ketika kita memberikan support untuk satu peristiwa gitu, malah kitanya yang mulai jadi diketahui gitu ibaratnya. Secara luas gitu ya. Dan banyak stigma juga yang nempel ke RK kalau kok band perjuangan tapi katakanlah melakukan tindakan-tindakan komersial gitu ya. Ya. Yang tadi lu cerita gitu, belakangan lu dapat sebuah interview yang juga tendensius ke arah itu gitu ya. Kenapa tiket lu mahal apa segala macam gitu ya. Mungkin tuh bisa sharing juga nggak Mas? Bagaimana ada konsekuensi-konsekuensi yang hadir gitu ya. Tapi sebenarnya tuh yang terjadi seperti apa sih gitu? Kita nggak menganggap diri kita band perjuangan sih. Tapi pada kenyataannya kita memang mengusung. Kan orang yang menilai itu kan. Orang yang pasti lu nggak akan pernah menganggap itu. Iya betul. Jadi gue nggak merasa harus menyesuaikan dengan apa yang orang pikirkan gitu ya. Bahwa pada kenyataannya kita perform dan orang harus kita harus deal dengan misalnya yang lebih komersial, ya itu memang bagian dari kita mengelola bandnya ini gitu ya. Iya. Tapi misalnya dalam konteks konser gitu ya, konser ya kita kerjasama dengan promotor gitu. Pada kenyataannya karena kita nggak sanggup mengerjainnya sendiri sih. Dan dari situ kalau bisa ngerjain konser yang proper, ada biaya-biaya tertentu yang kita harus tanggung gitu, sehingga ya dengan berat hati kita harus misalnya konsekuensi tiketnya jadi lebih mahal gitu. Tapi kita cukup, kalau dari pelajaran dari konser kemarin, kita cukup bangga bahwa terlepas mungkin ada nombok-nomboknya gitu ya. Wajar lah ya. Iya, kita bisa bareng-bareng antara penonton dan pemusik bisa mewujudkan untuk bikin pertunjukan yang mungkin cukup ideal buat kami gitu ya. Kami bisa mikirin konsep, lalu semoga yang penonton yang udah membiayai dengan membeli tiket itu puas dengan sajian yang kami berikan gitu ya. Itu sebuah ya kebanggaan juga lah bisa bikin konser yang self funding gitu ya dari penontonnya gitu ya. Tanpa sponsor ya Mas? Tanpa sponsor sih kemarin alhamdulillah. Ya maksudnya alhamdulillah tetap bisa jalan ya. Tetap bisa Tapi jalan. apa sih Mas yang membuat lu nggak mau bersponsor gitu? Kan ini makin membuat penilaian orang, wah ini band memang pergerakan banget deh, nggak mau ada unsur brand masuk di sana. Kan ada tafsiran, pasti akan keluar tafsiran kan di penikmat musik. Kalau sebenarnya ada keuntungan kekurangan ya. Kalau dari sponsorship kita bisa punya keleluasaan budget gitu misalnya ya. Karena ada tambahan suntikan dana gitu ya. Tapi juga biasanya kan mereka nggak ngasih cuma-cuma. Ada beberapa bukan hibah ya. Iya, ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan, apakah secara artistik gitu yang mungkin itu nggak sesuai dengan konsep yang dibangun gitu ya. Lalu macam-macam gitu ya. Kepentingan-kepentingan yang harus dinegosiasikan. Dengan tanpa sponsor kita jadi lebih fleksibel aja untuk ekspresi, lalu kita ya cuma kekurangannya kita harus putar otak bagaimana menanggulangi kekurangan biayanya itu ya, kekurangan biaya. Tapi kalau kita lihat di berbagai festival di luar negeri gitu ya, yang ekosistemnya udah lebih jalan, itu memang rata-rata mereka bisa hidup dari tiketing, ya, lalu merchandise sama F&B. Dan F&B-nya mungkin memang agak mahal di berbagai festival gitu ya. Tapi memang begitulah cara mereka survive tanpa sponsor. Tapi sejauh ini kayaknya jalan-jalan aja tuh. Orang di berbagai festival-festival gede
di luar negeri ya masih banyak-banyak aja yang nonton gitu. Dan itu terus terjadi kan artinya mungkin secara ekonomi hanya impas, tapi mereka punya yang dihitung bukan investasi sosial, kultural itu juga penting kan. Jadi kita nggak hanya menghitung dari segi ekonominya aja juga. Kalau dari segi ekonomi misalnya konser Impang kemarin mungkin ya tekor gitu kali ya. Gue belum ngitung banget, tapi kalaupun tekor gitu, kita punya keuntungan sosial, keuntungan kultural. Itu, iya, kita jadi punya satu capaian juga yang kita bisa sejarah yang ya kita cukup bisa cukup bangga dengan ngadain konser itu segala macam gitu. Dan itu nggak sebanding dengan nilai material kan, maksudnya nggak pernah akan sebanding dengan rupiahnya. Kalau dipikirin sekarang kalau udah jadi iya sih gitu kayaknya. Wah kalau tahu kita nggak berani mengambil langkah itu misalnya ya, waduh gue mau deh kalau hasilnya kayak gini, gue mau tambahin lagi deh injek misalnya dari tabungan untuk bisa sesuai dengan konsep gitu ya. Tapi ya sekarang kan kita udah mengambil langkah itu tuh, jadi nggak nyesel aja sih, ya worth it lah gitu. Karena yang di Sinestesia itu lo sendiri ya tanpa ada promotor ya? Iya, dulu kita bikin Sinestesia 2016 awal itu ya banyak hal yang nggak perlu diulangi lagi sih. Misalnya kayak kita mengelola email dari tiketing gitu ya, wah itu emailnya down. Kan kita nggak hanya kirim satu email ya, kita kirim banyak. Pertama, terima kasih udah ini, lalu tunggu dulu kayak gitu. Punya limitasi itu dulu memang masih amatir banget sehingga ya akhirnya kita pakai yang lebih profesional deh, udah ada yang punya juga mesinnya atau sistemnya gitu. Kenapa kita nggak gunain, itu akan memotong banyak kerjaan. Nggak apa-apa, rolling aja, nggak apa-apa, biar kelihatan denger azan. Biar natural aja. Ini juga nggak usah di-cut aja nih. Jadi ya itu dia, maksudnya kalau misalkan ya gue ngelihat band itu ketika dorongannya adalah beyond dari komersial, ya gue sih merasanya lebih hidup. Tapi kan konsekuensi yang ditanggung juga banyak ya mas. Lu punya keluarga, lu punya ini nih nggak sedikit nih, maksudnya cost-nya yang itu juga nggak sedikit gitu. Apa yang membuat lu jadi tetap bisa untuk percaya di jalur ini gitu? Ya karena kita nggak pernah punya keinginan yang terlalu gimana-gimana, bahwa kita berkarya juga bagian dari mengekspresikan sesuatu, tapi juga menjadi tanggung jawab sebagai musisi gitu. Jadi dengan kita punya tanggung jawab sosial gitu ya, kita juga mendapatkan manfaat dulu dari orang-orang yang melakukan itu yang kita nggak kenal mungkin. Jadi kan sebenarnya berantai gitu, kita nggak, ya sama aja sama konsep hak cipta sih, bahwa itu kita mendapatkan manfaat dari orang, jadi bukan hanya kita aja yang memberikan manfaat gitu, tapi kita mendapatkan manfaat dari karya-karya orang lain yang kita nggak kenali, yang kita nggak bayar, ya. Dan tanpa kita sadari gitu kan. Tanpa kita sadari gitu ya. Jadi, dan ngebentuk kita ya, sekarang gitu. Kita bagian dari jejaring kecil-kecil itu, interdependensi satu sama lain itu kita harus sadar, dan gaya hidup sederhana aja. Itu yang membuat stoikisme. Iya, itu yang membuat menurut gua konsekuensi-konsekuensi itu bisa kita pertimbangkan dengan lebih arif. Maksudnya, oke, di sini kita nggak untung. Gitu iya, tapi ada di tempat lain. Ya mungkin nanti kita berbalas di tempat lain. Berbalas di tempat lain, dan kalau kita berharapkan karena pengeluaran hidup kita tinggi gitu ya, kita gaya hidupnya terlalu tinggi gitu, kita akan menuntut terus untuk bisa mendapatkan uang dari semua hal yang kita lakukan gitu ya. Nah, dengan ngerem ekspektasi gaya hidup kita, termasuk gua, teman-teman personil yang lain, kru-kru yang lain, untuk punya gaya hidup yang biasa-biasa aja, ya paling enggak pendapatan apa yang cukup menurut kita itu dengan apa yang cukup menurut orang lain itu juga apa ya, misalnya pendapatan yang kecil menurut orang lain, mungkin menurut kita belum tentu kecil. Sedang-sedang aja, oke, masih bisa kita segitu. Jadi memang dari kitanya sendiri sih perlu kesadaran untuk ya yang penting ya, yang penting sebenarnya bisa berkarya. Dari situ kita jangan sampai susah hidup gitu ya. Mewah-mewah udah jelas bukan kita. Jadi bukan tempatnya kalau dia mau di ERK terus mau mewah-mewah, itu nggak bisa. Karena memang pada kenyataannya kita biasa-biasa aja. Bukan hanya biasa-biasa aja, nggak bisa punya gaya hidup itu gitu. Nggak bisa. Kalau mau ya lu harus keluar dari ERK, dalam artian nggak cocok sama kulturnya, sama
lu mesti main nanti di acara NGO Iya. yang bayarannya sedikit Iya. gitu ya, atau mungkin nggak bayar atau dibayar jauh dari rate yang komersial gitu, Iya. itu kan tetap ada. Iya. Jadi ya itu bagian dari ya emang kita tugas perannya juga ada di situ sih gitu. Jadi kalau waktunya cocok ya hajar aja dengan situasi atau misalnya fee-nya yang biasa-biasa aja atau yang cukup buat nanggulangin produksian aja gitu ya. Jadi ya harus bisa menekan itu supaya menekan gaya hidup itu tadi untuk bisa tetap biasa-biasa aja sambil mencoba memecahkan masalah case by case gitu ya, ngelihat situasi. Oke, kita kayaknya perlu kontribusi ini, kita perlu ikut, kita perlu dapat duit dari sini segala macam untuk terus bisa survive. Soalnya ada rumor juga beredar ngundang ERK tuh mahal karena ngedateng lu dari Amerika. Gitu kan. Iya. Bercandaan internal nih gitu. Iya. Ngundang lu dari Amerika. Nah, ini kan juga menjadi maksud gue jadi menarik ketika lu berbicara soal kesederhanaan tapi mimpi lu sampai luar untuk berpendidikan gitu ya. Kan itu kan costly gitu. Nah, mungkin ada pandangan yang ingin lu sampaikan nggak Mas dari hal ini? Gua rasa sih masyarakat aja yang salah menilai. Kalau di asosiasinya orang luar negeri adalah orang kaya gitu kan. Gitu kan. Iya, gua nggak punya rumah, gua nggak punya mobil, gua nggak punya harta. Gua nggak pernah beli, ya gua nggak mau pamer-pamer apa-apa ya, tapi kalau tadi pertanyaannya ke situ, gue cuma beli buku doang. Ya, musik udah dengerin streaming ya. Iya. Nggak bisa langganan bareng-bareng juga langganannya keluarga. Gitu. Iya, iya. Habis itu ya udah kebetulan pernah tinggal di luar dan masih tinggal bolak-balik gitu ya. Ya, gue nggak menganggap itu sebagai sebuah kemewahan sih. Ya gue juga gembel-gembel juga di sana gitu. Ya udah lah ya nggak apa-apa. Ya ngontrak-ngontrak juga di sana ya gitu. Ngontrak-ngontrak juga, pontang-panting juga untuk biaya hidup. Ya tapi nggak harus kita jadi yang penting bisa survive aja, nggak perlu ember bahwa gue tinggal di luar atau gue susah tinggal di luar itu ya udah itu permasalahan biasa dalam kehidupan ini. Jadi ya emang setiap hari kita harus struggle. Jadi bagian constant struggle. Constant struggle. Ya untuk bisa constant struggle ya nggak apa-apa. Gue udah nggak ngiri ngeliat orang pakai mobil mewah itu udah lewat lah. Gue udah nggak punya. Tapi sempat ada hasrat itu Mas. Ya lu kan kerja, lu kerja. Satu di RK gitu. Iya, gue fase yang gue kayak udah dull gitu, nggak peduli sama kayak gitu-gitu. Waktu gue pergi ke Amerika, istri gue pengen sekolah lagi. Setelah dia apply beasiswa selama 10 tahun nggak dapet, tapi akhirnya dapet juga tahun ke-10, udah hampir ujung lagi umurnya, gitu ya. Terus gue lagi baru ngelilis Pandai Besi, lagi seru-serunya gitu ya. Tiba-tiba gue harus keluar untuk ngajak keluarga gue supaya gue tetap bareng-bareng keluarga dan nggak ada jalan lain selain gue kuliah. Jadi gue kuliah S2 itu bukan keinginan gue tapi kondisi cara gue menyelesaikan permasalahan keluarga. Walaupun akhirnya gue memaksimalkan gue harus jual rumah, gue harus jual mobil, gue harus jual apapun yang gue punya gitu ya untuk bisa kayak gitu ya. Akhirnya gue dari situ udah mulai udah gue nggak pernah punya mimpi, gue nggak punya aset. Ya aset ya udahlah ya. Gue nggak punya mimpi untuk itu mengubah cara pandang gue dalam mengerjakan sesuatu hal. Misalnya gue nggak punya di momen itu. Iya, jadi karena itu gue udah nggak pengen kuliah, harus kuliah bahasa Inggris pula. Terus gue secara psikologis shock juga karena gue lagi pengen ngeband tapi harus pergi gitu ya. Itu berat tuh Mas. Iya, itu berat. Makanya habis dari situ gue dol udah nggak takut mau ngapain aja nggak takut. Berarti momen terberat lu di saat itu ya? Menurut gue ya, gue udah nggak takut mau ngapain aja sekarang. Angan waktu itu umur berapa? 4 tahun. 4 tahun. Dari situ ya yang penting gue bisa ada di saat misalnya anak itu golden age-nya mereka ya. Lu ada. Gue ada. Waduh sebelumnya kan gue cuma nganter sekolah, pulang malam, nggak pernah ketemu. Abis itu ketemu pagi lagi, nganter sekolah lagi, pulang malam gitu. Kerja sambil ngeband. Kerja sambil ngeband gitu. Jadi emang ternyata blessing in disguise-nya ya itu gitu. Walaupun ya udahlah, gue nggak tahu gue bisa ngapain. Yang penting gue ada. Abis itu pola pikir gue atau cara gue menyelesaikan masalah. Kita punya apa, asetnya apa yang ada nih. Maksudnya aset tuh kita punya apa aja untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Ya udah kita
harus Jalanin. menyelesaikan masalah itu dengan cepat dan tepat gitu. Apakah lu punya mimpi untuk ngapain? Enggak sih, gue nggak tahu mau ngapain. Ya udah, kalau band harus bikin album ya bikin album aja, nyicil pelan-pelan gitu. Tapi nggak mimpi yang gimana-gimana. Bahwa kita terus punya kritisisme, harus punya menganalisis, pengen punya delivery yang lebih baik lagi, ya itu udah mendarah daging ya. Kita terus Udah jadi berubah. otomatis thinking lu juga Iya, mungkin tapi ya. gue nggak pernah punya mimpi. Ada situasi itu membuat gue kayak ya udahlah, gue nggak apa-apa juga kali, orang Menarik banyak juga yang nggak punya aset, nggak punya uang, nggak Tapi punya hidup aja ya. iya mobil, nggak punya harta, apa itu ya hidup Nggak punya aja tanah. gitu. Iya, nggak punya tanah, nggak punya rumah, itu ya hidup aja. Ya Hidup udah, kenapa kita takut? Iya. Ya udah, akhirnya enteng aja. Tapi menarik Mas, ketika seseorang yang punya pemikiran runut gitu ya, punya daya analisis yang kuat, punya banyak tabungan teori segala macam. Biasanya kan mereka akan merencanakan dengan rigid gitu ya Mas. Tapi ini justru gue melihat antitesisnya gitu di lo. Kalau ini lu menjalankan kehidupannya, jalan aja gitu, dan ini jadi jalan yang lu ambil gitu. Iya, nggak tahu baik buat teman-teman gue yang ngeband apa enggak ya, mereka stres nggak jalan jadi begini lu ya. iya jadi begini nih. Tapi misalnya gini, contoh RK nih sekarang udah dalam 2 tahun terakhir kita setahun itu manggung misalnya 6 bulan. 6 bulan lagi kita stop manggung. Akibatnya kita kehilangan potensi untuk dapat uang selama 6 bulan berikutnya kan. Tapi dengan gaya hidup yang tadi biasa-biasa aja, masih bisa kekejar. Masih bisa kekejar ya, mudah-mudahan ya. Tapi secara kreativitas, kreativitas itu seger banget. Kita bosan loh harus main terus-terusan panjang tahun dengan frekuensi main 8 sampai 10 sampai 12 tuh gimana orang bisa seger? Kalau di luar negeri yang banyak band yang tour, abis tour ya mereka kadang-kadang nggak ketemu kan sama personil lain. 2 tahun mereka masing-masing ngapain, ada yang bikin solo supaya nanti pas ketemu lagi segar. Itu bisa punya karya-karya yang fresh lagi gitu. Nah, dengan metode ini ternyata kok enak juga ya. Gitu, kita punya saat-saat setelah kita ketemu terus setiap hari gitu ya. Kayak konser kemarin tuh kita latihan terus 3 bulan gitu ya. Lalu manggung-manggung juga kita jalanin. Jadi selain latihan kita ada manggung. Jadi hampir ketemu terus. Nah, nanti kalau ada break itu kayaknya mungkin seger juga, kita cari kan inspirasi itu dari mana aja ya. Kita tuangkan ke dalam musik kita gitu. Dari di jalan kita lihat inspirasi, lagi bengong-bengong ngelihat orang lain, kita bisa belajar dari situ, nanti kita aplikasikan ke dalam musik gitu ya. Ya, itu bisa dari mana aja, dan itu waktunya kita untuk nabung itu. Ntar dari situ dialektikanya ada, kita ngebahas apa secara musik, arah musik mau kemana, tema mau kemana gitu ya. Kira-kira mudah-mudahan dengan ritme yang baru ini juga kita bisa nemuin polanya yang baik buat semuanya. Kreativitasnya juga jadi lebih bagus gitu ya. Ya artinya perubahan secara struktural kehidupan lu berpengaruh ke efek rumah kaca yang akhirnya positif juga gitu ya, tanpa lu sadari. Iya sih. Lu mikirin ada pola ini kan. Positifnya bisa kita akui gitu. Kalau negatif udah pasti ya, mereka jadi harusnya punya potensi dapetin uang lebih banyak lagi kalau kita banyak manggung, tapi ternyata enggak gitu. Tapi iya sih emang. Ini balik lagi ke ini nggak sih Mas? Balik lagi ke apa ya? Balik lagi ke fungsi kita sebagai manusia yang memang kalau ya jadi manusia ya begini gitu. Lu boleh berbisnis atau bermusik dengan banyak perencanaan, tapi ketika lu menjalaninya kayaknya emang harus kembali ke rasonya itu, dan menjalani ini adalah bagian dari prosesnya gitu. Gue nggak tahu ya apakah metode ini bisa diterapkan kepada yang lain atau enggak gitu, gue nggak tahu. Tapi pada kenyataannya gue ternyata begini sekarang gitu. Gue juga dulunya nggak begitu ya. Dalam artian bahwa gue juga jadi cuek gini ya terhadap misalnya nggak punya tabungan, nggak terlalu mikirin duit, itu kok gue jadi santai-santai aja gitu ya. Dulu nggak seperti itu. Dulu juga nggak gitu kali ya. Kan kita berubah berdasarkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Terus belajar sesuatu juga pelan-pelan, dan walaupun terus terjadi perubahan gitu ya, tapi nggak drastis gitu. Nah, gue nggak tahu apakah orang lain ini cocok dengan pola ini gitu ya. Pokoknya kita semua
menyesuaikan dengan apa yang fit buat diri kita masing-masing, keluarga kita gitu ya. Dan kebetulan di ERK mau nggak mau cocok aja gitu, dicocokin gitu ya. Kayak itu kayaknya yang paling memungkinkan untuk ditempuh untuk sementara ini. Iya. Ya kebukti dari teman-teman yang lain juga sih yang memang cuek-cuek aja gitu, kayaknya nggak ada yang ambisius gitu. Gue nggak bisa mewakili apakah secara finansial itu ternyata cukup atau enggak, tapi so far ya bisa lah kita berusaha menanggulangi permasalahan itu. Di luar itu kayaknya sehat-sehat semua, dalam artian ya pandangan mentalnya juga masih oke, komunikasi oke, masih happy, bahagia gitu ya. Punya kritisisme, masih bisa menelurkan banyak ide itu. Menurut gue oke. Nah, gue tadi menarik ketika lo cerita mulai tadi di fase perubahan drastis, menentukan kompas lo gitu, kompas kehidupan lo. Kita adalah bapak gitu ya, Mas. Dan punya anak itu adalah mungkin jadi trigger banyak perubahan dari diri kita sendiri, termasuk pengorbanan ke musik, pengorbanan ke segala apapun. Tadi lu mention soal lu lagi asik-asik yang ngeband gitu ya, terus dihadapin yang kayak gitu. Mungkin lu bisa cerita nggak, Mas, ya supaya jadi apa ya, pengalaman aja sih gitu, dari pengalaman lu ketika memutuskan gue harus ke keluarga gitu ya, terus lu harus mengambil langkah untuk lagi asik-asik ngeband ya udahlah gitu. Itu gimana sih, Mas, proses lu menerima dan berdamai sama diri lu gitu akhirnya untuk kayak buat angan nih gitu. Ya apa ya, gue merasa gue juga udah selesai sama diri gue, dalam artian bukannya gue udah achieve banyak hal, tapi ya sebagai konsekuensi peran yang gue pilih ya, kan? yang Jadi gue bapak emban lu sekarang pilih, jadi kan? bapak, iya betul. Itu yang di saat ini gue lagi dibutuhkan untuk menjadi bapak. Jadi gue melepas profesi gue sebagai musisi gitu, untuk bisa gue bukan nggak dengerin musik, tapi gue nggak bermain musik tuh dulu. Gue kuliah karena gue udah keluar duit banyak untuk bisa supaya keluarga gue ngumpul, ya gue kuliah bener. Gue udah jual rumah, sayang juga kan. Akhirnya gue kuliah bener, gue nggak main musik sama sekali. Gue nggak ada, lu di New York main musik nggak? Enggak, gue kuliah nggak ada waktu. Selain kuliah gue jaga anak, ganti-gantian sama istri gue kuliah juga, jadi kita ganti-gantian. Dan gue merasa gue sangat bersyukur ada dalam fase itu. Gue pernah memutuskan untuk mengambil keputusan kayak gitu, yang sekarang gue jadi punya hubungan yang baik dengan anak gue, ya dekat gitu ya, bisa jadi, walaupun kita terus belajar ya gimana caranya jadi teman, tapi juga tetap nggak kayak teman banget, dalam artian tetap punya respect terhadap orang tua, karena pasti dia secara moral juga harus belajar bahwa terhadap orang yang lebih tua itu ngomong kayak gimana, cara berargumentasi kayak gimana gitu ya. Itu perlu, jadi kita sama-sama belajar terus, dan bahwa merasa mengerti perannya kita yang sedang dibutuhkan yang mana itu menurut gue cukup penting. Dan ya kayaknya alhamdulillah gue berusaha untuk ke situ sih, nggak tahu berhasil apa enggak ya, untuk bisa ya udah gue jadi orang tua, gue minta pengertian dari teman-teman masih bisa dengan perjuangan misalnya gini, oke, gue nggak bisa jadi terus-menerus ada nih, dalam 2 bulan 3 bulan gue pulang ya karena ada manggung, kasihan juga teman-teman nggak punya uang terus-menerus di Jakarta band, mereka cari kerja yang lain gitu ya, ada yang jadi desainer, ada yang jadi apa gitu. Tapi ya udah akhirnya gue cari cara gue bisa pulang nih summer, pulang main waktu itu 2 bulan 3 bulan, main 30 kali, main 30 kali, terus pulang masih dapat duit kan anak-anak, ya pulang lagi kita sebagai bapak lagi, ngapa-ngapain gitu, melakukan pekerjaan di sini. Di sana gue nggak pernah kerja sama sekali, karena ya nggak ada kesempatan waktu gue harus. Karena lu kuliah itu ya. Setelah gue selesai kuliah pun gue kesana cuma jadi bapak aja, tapi gue nggak kerja juga, karena ya kalau gue kerja gue jadi kehilangan waktu sama anak. Gue punya banyak duit mungkin ya, tapi gue jadi kehilangan waktu. Gue nggak bisa. Kayaknya anak gue gak jelek juga kalau diajarin sama gue gitu. Jadinya ya udah gue lebih memilih itu gitu. Selain ada kerjaan-kerjaan di Jakarta yang gak bisa ditinggal, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya ya udah gue nggak terlalu ngejar nyari duit yang gimana gitu. Jadi
yang adanya kayak gini situasinya gue mencoba menyelesaikan masalah. Kayaknya yang terbaik masalahnya gue selesaikan begini, gue nggak usah kerja, gue begini, gue bisa pulang setiap summer, nanti habis itu balik lagi. Itu mungkin terbaik yang bisa gue lakukan. Mungkin juga nggak baik juga buat teman-teman yang berharap mungkin gue ada di sini terus gitu. Tapi dengan situasi yang ada di gue, ya itu yang bisa gue lakukan sih. Iya. Menarik. Ini terutama buat gue sih, pembelajaran buat gue. Anaknya juga sama, umurnya sekarang kan kisaran segitu. Nah, balik lagi ke efek rumah kaca nih Mas, ketika kita kan kalau di industri musik nih ada yang namanya posisi-posisi yang menentukan prestasinya si band gitu ya. Masuk di dalam skena mana, kemudian bisa ketemu siapa. Ini kan gue ngeliatnya dari awal ERK dari segi artistik juga mumpuni gitu ya. Terus kemudian dari pergaulan sekitarnya juga mendukung gitu ya. Saat itu lu memetakannya seperti apa Mas? Sampai akhirnya bisa, ya gue inget lu waktu nikahan ngerilis juga album apa indie Art Wedding? Iya, indie apa? Art Wedding. Indie Art Wedding, IAW. Nah, itu kan juga salah satu karya menurut gue monumental ya. Maksudnya jadi orang banyak nginget itu gitu. Oh, nih indie banget nih gitu. Ini anak indie nih gitu. Skena gitu. Sebenarnya lu memetakan itu dari awal nggak sih Mas? Atau ini sebenarnya hanya ya buah dari prosesnya gitu? Kalau gue gemar nonton, iya, karena gue merasa gue perlu belajar banyak dari banyak musisi gitu ya. Baik yang gue dengar cuma dari karya-karyanya mereka atau gue nonton langsung live-nya yang mana yang mungkin terjangkau sama gue ya band-band underground gitu. Walaupun musik ERK sebenarnya nggak underground banget gitu ya. Kalau ngelihat dari irisan-irisan musik yang kita mainin itu sebenarnya yang berkembang di mainstream di luar negeri lah, misalnya apa grunge gitu atau British pop gitu ya. Tapi sebagai pemusik kita bikin karya, lalu karyanya itu mau diapain ya kita juga ya nongkrong sama teman-teman yang ngerti. Waktu itu scene musik aja sih yang underground, yang kecil-kecil ya. Scene musik independen di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Malang gitu kali ya. Semarang. Nah, dari situ ya udah gimana cara mengelola itu karya yang udah kita buat, yang tadi gue bilang dari awal kita mencari tempat. Kayaknya musik ERK nih kalau dipetain ini di scene musik saat itu ada di mana, dan mungkin nggak terlalu sama supaya ada identitasnya lah gitu ya dengan satu sama lain gitu, sehingga kayaknya kalau identitasnya jelas gitu tempatnya itu tak tergantikan ibaratnya gitu, bukannya harus terus-menerus dengerin tapi ada rasa kangen untuk dengerin karena dia punya tempat sendiri gitu kan. Sebenarnya itu metode yang gue terapkan karena gue begitu juga. Ada band-band yang memang gue juga kangen untuk dengerin terus-menerus, dan mereka tuh satu sama lain tuh kelihatan perbedaannya dengan antara band 1, band 2 gitu ya. Nah dari situ kita buat karya kan, lalu gimana cara menyebarluaskan karyanya. Waktu itu kan kalau awal-awal gue dibantu sama Bin yang lebih gesit, lebih cair di scene musik pada saat itu dibandingkan gua, Adrian atau Akbar. Jadi dia sebagai manajer tuh luas dan ya memperkenalkan dengan banyak orang yang kita tuh nggak bisa jangkau tanpa kehadiran dia gitu. Dan juga dibantu oleh teman-teman di scene gitu. Ternyata kita yang nggak terlalu gaul sebenarnya dulunya, walaupun gue nonton tapi gue nggak bergaul juga. Gue cukup mengamati aja. Dan itu dibantu banget sih sama teman-teman di scene independen waktu itu. Kita diterima yang ya karena memang mereka juga pada dasarnya emang orang-orang yang anak-anak band yang welcome aja ya. Jadi gue nggak merasa ada satu bahwa ada bubble mungkin iya ya gitu ya. Mungkin ada bubble tapi kita yang bukan dari bubble itu masuk ke dalam bubble tuh kayak diterima dengan terbuka sih. Jadi dari situ nolong kita untuk bisa terus berkembang, dan ada mereka secara organik menyebarluaskan karya yang mereka suka, yang ternyata mungkin di dalamnya ada ERK juga gitu ya.
itu jadi bagian dari kultur waktu itu, penyebaran musik dan orang nulis blog gitu ya. Si Dan Multiply itu ya. Multiply, Aryan dulu, terus majalah Rolling Stone Iya. juga yang kita juga kan siapa kita ya tiba-tiba Tercover. iya ya maksudnya di reviewnya bagus menurut mereka gitu. Itu juga banyak membantu sih, berbagai media-media lain juga. Tracks, macam-macam lah pada saat itu, dan itu kayak gue nggak tahu kalau kita sekarang baru rilis sekarang, mungkin perjuangannya beda lagi ya, beda dinamikanya beda lagi, tapi harusnya kegigihannya sama. Kegigihannya sama, jadi kita memang harus ngelakuin sih kerja-kerja itu. Semangat independen. Bukan ngeband aja gitu ya. Iya, musik independen, musik ya. Tapi pola marketing, kegigihan major label. Iya. Karena major label bisa begitu karena mereka ada yang ngerjain. Terlepas yang ngerjain dibayar gitu ya. Ya itu kan wajar aja emang karena harus ada yang ngerjain. Nah, kita harus, kalau kita nggak punya uangnya, berarti kita yang ngerjain untuk lebih gigih, kerja ekstra gitu ya, atau ajak teman-teman yang mungkin nanti kalau kita bareng kita bisa jadi agent ya nih. Iya, kita bisa bareng gitu. Jadi emang tapi major label bisa sukses karena mereka mengerjakan pekerjaan yang mungkin nggak dilakukan oleh orang lain. Dan Bin yang paling berperan saat itu ya untuk masuk ke dalam scene-nya gitu, sehingga kita ya jadi lebih dikenal lah ya. Perkenalan sama Bin di mana? Ya temennya Bin adalah temen gua dulu main di komplek di rumah gitu. Terus kenal, oh ya suka ngeband nih dia, ya kita ngobrol-ngobrol sering. Dari situ Bin datang ke latihan ERK, waktu itu namanya belum ERK ya. Terus masih apa? Ego. Iya, Super Ego, Permaya gitu. Dan ternyata ada dipakai sama band lain. Iya. Setelah bertahun-tahun masih ketemu, orangnya masih ini juga nih band. Jadi si Bin sebenarnya udah, wah nih band gigih juga nih, walaupun nggak kemana-mana. Tapi studio aja juga. Iya, gigih juga nih. Gue mau bantuin deh. Terus gue pegangin deh itu. Jadi, justru tawarannya dari Bin langsung saat itu. Iya, ya gue lupa ya, tapi kalau nggak salah Bin salah satu yang bikin dia mau itu karena kita gigih gitu kali ya. Udah antara gigih dengan nggak berkembang dalam artian gitu-gitu aja. Jadi mungkin dia bisa ngembangin nih gitu. Itu juga bagian dari ini dasar pemikirannya dia kayaknya. Iya. Dan dari terakhir Rimpang, terus kan ya Efek Rumah Kaca bukan band yang produktif ya Mas. Bukan tiap tahun ngerilis album gitu. Tapi karya-karyanya tetap di cover banyak orang, terus dibuat rilisan yang berbeda gitu ya, dengan taste yang berbeda gitu. Nah, lu menyikapi kehidupan karyanya ini tuh seperti apa ya di diri lu sendiri? Ya mungkin lu tadi mention ya gue nggak pernah kepikiran kalau karya ini bakal seperti ini. Tapi sekarang kan ketika ini udah jadi, ada di mana-mana, orang jadi hidup gitu ya. Lu sekarang menyikapinya seperti apa sih? Maksudnya apakah ini pencapaian lu yang sudah di puncaknya sebagai produsen tadi gitu ya, atau justru ini tantangan baru, gimana caranya gue untuk kedepannya lagi? Gue kalau puncak, gue nggak tahu, gue nggak menganggap ini puncak ya, tapi menurut gue semakin berkembang. Dari banyak orang yang mungkin juga nggak cocok dengan album Rimpang gitu ya, tapi bagaimana cara gue menulis lagu, cara gue menulis lirik, gue merasa gue punya perkembangan dari album 1, 2, 3 Synesthesia, dan menurut gue ini ke arah yang positif. Baik ya. Ke arah yang positif dalam hal perkembangan kemampuan gue berkarya. Jadi, tapi gue pengen terus berkembang. Artinya gue nggak menganggap ini sebuah puncak gitu. Gue masih terus pengen berkembang. Permasalahannya bisa jadi yang gue anggap gue masih terus berkembang, buat orang lain gue malah stagnan, gue malah nyusruk gitu ya. Kan gue juga nggak tahu ya, itu biarin aja, itu pendapat orang lain. Tapi buat gue pribadi, gue lebih kritis terhadap diri gue sendiri untuk bisa mengevaluasi, oh kok tulisan gue gini, kok songwriting gue gini, gue larinya dari chord ini ke sini tuh kayak nadanya biasa ya, kenapa, atau nadanya too sweet ya, too sweet tuh kayak jadi Nora nggak sih gitu. Kayak gitu-gitu, kayaknya kita sweetnya yang lebih cool bisa nggak gitu. Itu kan jadi pemilihan dialektika lu tadi kan? Iya, di dalam diri dan di dalam band gitu ya, di dalam band. Terus lagu cara delivery-nya ngomongin soal politik tapi kesini yang lebih calm bisa nggak sih kayak gitu-gitu. Terus belajar. Dan banyak yang bisa kita pelajari dari penulis-penulis yang memang lebih bagus dari gua gitu ya, dan kita terus belajar, dan semoga
gue bisa terus lagi bikin lebih bagus lagi dari Rimpang menurut gue dan band. Dan menurut orang lain bisa jadi kita stagnan atau nyusruk, nggak tahu. Ya Itu udah, bisa itu kan dibuktikan. Ya penilaian. itu bisa dibuktikan nanti gimana. Dan setelah Rimpang, lu akan membuat apa lagi? Ya pengennya bikin karya lagi karena memang di situasi di band setelah Rimpang semangat dalam artian bisa gini ini ya. Ini bisa gini ya musik kita ya. Akhirnya di konser kan kita beberapa karya-karya yang lama kita ubah sedikit-sedikit supaya dia lebih kayak ada suasana Rimpangnya, tapi sebenarnya keinginan untuk apa ya, memori nostalginya itu tetap ada. Jadi orang bisa singelong, tapi sebenarnya itu kita ubah lagunya sedikit-sedikit sesuai dengan estetika Rimpang gitu. Jadi kita rimpangkan ya lagu-lagu lama di sesi kedua di konser itu kita rimpangkan sedikit-sedikit lah ya. Dan ada yang terasa, ada yang nggak terasa gitu. Tapi itu menurut gua sebuah capaian sih. Apa ya, capaian dalam artian kita lagi anget kesini, kita berusaha untuk bisa menghangatkan itu dengan bikin sesuatu. Dan ketika ngomongin tadi pencapaian karya dan kembali lagi tentu ada kontribusi dari penonton gitu ya Mas. Penonton ini di mata lu berperan penting seperti apa sih gitu kontribusinya terhadap proses lu berkarya? Kan sekarang pergeseran penonton ini cukup signifikan nih secara behavior dia mendengarkan lagu, behavior dia nyanyi bareng-bareng gitu ya, behavior dia menikmati konser gitu ya. Ini apakah jadi instrumen juga lu untuk tadi berproses lagi gitu? Dan lu memikirkan itu juga nggak secara komprehensif? Sebagai satu apa ya, parameter untuk bikin karya sih enggak ya. Dalam artian bahwa kita harus mempertimbangkan pendengar banget nggak sih kalau bikin karya? Nggak juga. Kayaknya nggak juga ya gitu. Karena kadang-kadang kalau kita memikirkan pendengar, kita harus bikin lagu itu puas buat semuanya. kita dulu pertama. Karena kita akan memainkan itu lagu terus-menerus. Kalau lagu itu nggak memuaskan kita tapi memuaskan pendengar, capek banget ya kayaknya. Kayaknya sebelum dimainin kita udah merasa tertekan. Tertekan gitu. Jadi kita pengen menghindari itu dengan cara ya semoga orang cocok. Tapi dari kita cocok duluan dengan lagu ini dan ada rasa apinya gitu ya, atau ada listriknya di lagu-lagu itu, sehingga ketika kita bawain terus-menerus paling enggak tingkat kebosanan yang akan kita temui itu lebih sedikit. Lebih nggak bosen lah dibandingin kalau lagunya tuh dari awal kita udah nggak terlalu into sama lagunya, tiba-tiba karena kita pengen misalnya lagu ini mungkin orang akan suka nih, tapi kitanya sih sebenarnya nggak terlalu suka gitu. Nah itu kita hindari. Kita buat aja yang menurut kita menarik, kita habis itu kalau orang cocok ya alhamdulillah, kalau orang nggak cocok ya mungkin kita coba lagi lain kali. Justru terakhir Mas, harapan lu untuk industri musik kita nih gitu ya. Belum lama ini kita punya media musik alternatif setelah Rolling Stone gitu ya. Kemudian media itu dikabarkan akan mengubah kompasnya gitu ya, dari media menjadi community base aja gitu ya. Dan ini di sektor media gitu, di sektor jurnalistiknya, di mana literasinya lah gitu, di mana ini juga menjadi bagian penting dari perjalanan industri musik tanah air gitu ya. Nah, dari kacamata lu sebenarnya yang ideal tuh seperti apa gitu ya? Yang lu harapkan dari musisi gitu ya, ke sektor-sektor promonya nih. Media kan jadi salah satu sektor promo gitu. Mungkin lu bisa kasih harapan nggak Mas buat media-media musik ini gitu, atau untuk jurnalis-jurnalis musik, atau untuk penulis-penulis yang mengamati musik gitu ya Mas? Yang lu harapkan apa nih? Kalau dari penulis musiknya harus lebih berani, lebih variatif, tapi juga lebih kritis terhadap tulisannya sendiri gitu. Jadi belajar untuk menulis musik dengan baik gitu ya. Buat musisinya ya. Buat musisinya artinya
bagaimana dia bikin lirik, bikin lagu, itu juga terus harus belajar gitu. Supaya masyarakat mendapatkan musik-musik yang terbaik lah gitu kira-kira ya. Terus dan improve skill-nya. Kedua, kalau buat penulis musik juga harus lebih mendalam kali ya. Dan juga punya argumentasi yang bagus untuk bisa menelaah musik-musik yang sedang dijadikan objek tulisan gitu ya. Lalu juga mungkin bisa juga memberikan gambaran bagaimana musik itu dibuat, dalam artian misalnya gini ya, kadang-kadang orang itu kan perlu mencontoh. Mencontohnya itu dengan diberikan informasi, misalnya kayak kenapa lagunya dia tuh enak ya, karena lagunya dia enak tuh karena ada repetisi-repetisi yang otak kita menganggap repetisi itu di part-part tertentu itu mengawang-awang tuh kayaknya enak gitu. Nah itu gimana sih caranya? Oh ya karena dia repetisi itu menggunakan not begini. Jadi kalau orang mau memformulasi itu juga bisa lebih mudah. Bisa lebih mudah kan sebenarnya dengan nada mengawang-awang itu yang bikin kita gini. Apa nada mengawang-awang itu apa nggak pernah diterjemahkan oleh jurnalis? Apa gimana nada mengawang-awang? Jadi gimana caranya? Ya karena dia ada drone ya, nada-nada drone yang tong dong 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 os. Jadi setengah-setengah notnya itu kadang-kadang itu yang bikin. Nah itu nggak pernah dijelasin. Jadi orang mengawang nggak pernah terus terjadi. Interpretasi ngawangnya jadi lebar-lebar banget ya. Iya, contoh-contohnya gitu ya. Walaupun secara teknikal kadang mungkin ngebosenin ya, tapi buat pelaku itu berguna untuk menduplikasi bagaimana sih karya itu dibuat. Karena gitu itu informasi pentingnya justru ya. Iya kan itu bisa dimengerti kalau si wartawannya misalnya mengerti teknis, Iya. mengerti teknisnya itu penting juga walaupun nggak harus semua tulisan musik itu didekati secara teknis gitu ya. Iya. Tapi itu kebutuhan itu ada gitu, kebutuhan itu ada. Jadi kalau buat ekosistemnya ya media penting sih zaman sekarang walaupun media yang seperti apa sesuai karakter masyarakatnya saat itu ya, itu juga menjadi dialektika walaupun ketajaman, kritisisme, kritik musik juga penting gitu ya. Tapi kebutuhan itu disesuaikan terus-menerus dialektikanya dengan pola konsumsinya itu masyarakat mau konsumsi musiknya sekarang gimana sih? Ya. Gitu, kalau kita nulis yang panjang tapi mediumnya nggak tepat mungkin akhirnya nggak ada yang baca juga apa kayak gitu-gitu itu kita perlu nggak merasa paling hebat lah. Lalu kita berdiri orang yang harus nyamperin kita tapi kita juga mendekat ke mediumnya. Platformnya apa, format seperti apa yang ternyata orang kita menyesuaikan, menegosiasikan dengan tanpa ya terlalu jauh mengurangi substansi yang kita anggap penting gitu ya. Kita perlu ada penyesuaian bentuk itu kayaknya penting deh sehingga kebutuhan akan itu ada terus gitu ya. Formnya itu perlu terus ada. Bahwa medianya itu penting itu perlu terus ada gitu. Thank you banget Mas Holil. Sama-sama. Obrolannya. Yeah. Thank you banget. Ini banyak memberikan gua pandangan baru juga nih. Gila kalau gua ngoceh kemana-mana, maaf. Terima kasih pemirsa TV One sudah menyaksikan podcast Bareng Orang Hebat bersama Holil Mahmud. Saya Zulfikri Putra Mawali pamit undur diri sampai ketemu di podcast Bareng Orang Hebat berikutnya. Selamat apa nih siang, sore, malam, sampai jumpa. Thank you Lil. Yuk, sama.